Jokowi jadi presiden hak prerogatifnya Gusti Allah. Sampean nek muni hak prerogatifnya Pak Jokowi tok kecewa sampean. Prerogatifnya Gusti Allah. Nah ini memahami bahwa itu anugerah. Itu terutama oleh wali-wali kayak Sunan ini. Nah, jadi beliau dakwah itu hanya mengikuti Kanjeng Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, termasuk ruhud dakwah, semangat dakwah yang sekarang ini hampir krisis. Ada ruhud dakwah. Ruhud dakwah ini sampai orang yang seperti ini bisa masuk. Ini karena ruhud dakwah. Orang beriman itu Allah. Tapi upaya-upaya yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu diperintahkan oleh Allah, sehingga nanti hidayah yang diberikan Allah bersamaan dengan hidayah yang diupayakan oleh Kanjeng Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau tadi fenomena yang digambarkan oleh Mas Chandra tadi kan, bagaimana orang dakwah tapi membuat bukan hanya orang lari, tapi orang lari dari Islam. Ini dosanya gede banget itu ustadz-ustadz yang begitu itu. Loh, dakwah kok menyebabkan orang gedeng sama agama itu gimana? Itu orang melihat Islam itu jadi serem. Sedangkan Sunan Kudus, orang yang tidak Islam saja merasa ayem melihat. Ayem. Karena ruhul dakwah dari Sunan Kudus, maka orang-orang Kudus bukan hanya tidak makan sapi, bukan. Tapi do mikrot kabeh. Do mikrot sing ora mok siji loro. Mikrot kabeh. Mandiri kabeh, mikrot kabeh. Tadi disebutkan salat itu mikrajul mukmin. Jadi orang Kudus mikrot semua. Siji loro sing gak mikrot. Dan orang Kudus tetap mewarisi semangat dakwahnya Sunan Kudus. Mulane Kiai Najib barang itu ya macam-macam yang dilakukan itu. Tidak hanya mau izuh hasanah, fatwa, tausiah, hal-hal yang sebetulnya sudah bosan saya. Yang ono ya ini mau izuh hasanah ya tetap ngono ae. Jadi saat ini ruhud dakwah yang dicontohkan oleh Kanjeng Sunan ini perlu terus disiar-siarkan supaya tidak banyak orang yang gedeng sama Islam. Kalau kita nyagerno Ustadz Jakarta itu, saya khawatir orang-orang itu yang sebetulnya sudah simpati kepada Islam nggak situ. Kok sangare ngono? Islam kok sangar itu kan dia antara langit sama sumur itu perbedaannya. Ini monumen yang ini menara ini yang tadi dimaknani macam-macam itu. Dimaknani macam. Kalau saya menara ini itu simbol daripada ruhud dakwahnya Mbah Kiai Sunan. Sudah gitu saja. Jangan dimaknani menara, manaro, tempat cahaya untuk tempat mikrot baru itu salah. Oh itu mengada-ada aja. Menara ini itu simbol dari ruhud dakwah Islam yang sejati.
Coba sampai sekarang, kalau ada orang sekarang yang berani bikin menara seperti ini di Indonesia, ayo coba, ingin tahu saya. Nanti kan ada demo berjilid-jilid. Iya, karena sudah berbeda. Kita sekarang itu ditunjukkan oleh Gusti Allah fenomena-fenomena yang luar biasa. Ada orang yang mengajak kebenaran tapi dengan keburukan. Ada orang yang amar ma'ruf tapi dengan mungkar. Ada yang nahi mungkar tapi tidak tahu mungkar. Oh, ini luar biasa. Jadi kalau ada balak-balak banyak ya rasa dibakas lah. Bakas corona barang nggak tahu juntrungnya corona. Kalau mau tahu karena ya bojo iki sing dokter. Andra maling bakas corona bareng. Sudah bakas sufi saja lah, tak sabu apa itu. Ya mesti gak cocok loh. Gak cocok, dan dari dakwah Islamnya juga gak cocok. Itu harus berbarengan. Harus berbarengan. Kita ini makhluk Tuhan yang memang dibikin dua, terus dua. Rangkep. Hamba Allah dan khalifahnya Allah. Kadang-kadang kita itu terlalu sadar sebagai khalifah Allah, lupa kalau kita hamba Allah. Ada yang hanya sadar hamba Allah, lupa bahwa kita diangkat sebagai khalifah Allah. Kita itu harus dua. Kita melakukan ikhtiar, tapi juga memohon kepada Allah. Itu tawakal. Tawakal itu ikil, wa tawakal. Sepeda motor kunci, titipkan penitipan, baru tawakal kepada Allah. Sepeda motor tidak sampai kunci, tidak sampai titipkan, terus tawakal, amblas. Makanya Gusti Allah itu penitipan sepeda motor.